Bau kampungan yang miskin. Anak selir dari luar. Apa pantas duduk di kursi utama? Sepanjang hidupku ini, kesalahan apa yang telah kuperbuat? Yang mulia, di masa muda Anda menyatukan 13 negara. Kemudian, Anda meringankan pajak. Bekerja keras demi rakyat. Tidak mengecewakan leluhur di atas. Tidak mengkhianati rakyat jelata di bawah. Kesalahan apa yang ada? Sampaikan titah. Semua keturunan setelah ini, baik rakyat biasa maupun pejabat tinggi, haruslah menjunjung tinggi prinsip mencintai rakyat. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia telah mangkat. Aku, permaisuri dinasti Yan. Setelah meninggal karena terlalu banyak bekerja, ternyata menyeberang waktu menjadi putri sah berusia 6 tahun dari keturunan ke-30ku sendiri. Apa yang kau gumamkan di sana? Memang benar-benar dari desa. Sopan santunnya begitu bagus, ya? Ayah, Sao sudah kembali. Sejak ibu meninggal, ayah menyuruhku pindah ke desa. Setelah bertahun-tahun berpisah, bagaimana kabar ayah? Oh, baik-baik saja, baik-baik saja. Ini pasti ibu tiri ya? Dulu saat Anda dan kakak masuk ke rumah ini, Sao masih kecil. Tak lama kemudian, dia dikirim ke pedesaan. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda hari ini. Saya sudah lama ingin bertemu denganmu. Hanya saja ayahmu takut kamu tidak menyukaiku. Jadi dia tidak mengizinkanku menjemputmu pulang. Oh, ini juga salahku. Aku takut kamu tidak akan terbiasa hidup bersama kami. Bu, kenapa kakek menjemput anak desa ini? Anak kecil ini pulang? Apa maksud ayahmu? Apakah waktunya sudah tidak banyak lagi? Jadi dia menjemput anak kecil ini pulang. Untuk membagi warisan? Kamu anak desa yang kampungan. Jangan harap bisa bersaing denganku. Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Aturan keluarga Huo membedakan antara anak sah dan anak selir. Aku bersaing atau tidak bersaing, bukan giliranmu. Kamu anak selir untuk ikut campur. Apa katamu? Kamu anak kecil yang baru datang ke keluarga Huo. Beraninya kamu? Hentikan. Ayah, Kakek. Anak ini sebelumnya tidak dididik di pedesaan. Dia melewatkan waktu terbaik untuk pencerahan. Mungkin seumur hidupnya. Dia hanya akan menjadi orang biasa. Selama bertahun-tahun saya sakit. Kakek tidak tahu kondisi keluarga. Kakek telah mengabaikanmu. Apakah kamu sudah mulai sekolah di desa? Aduh, kakek. Mana mungkin dia sekolah di desa? Paling-paling dia cuma mengurus babi setiap hari. Apa aku bertanya padamu? Kakek, aku hanya khawatir dia tidak tahu tata krama. Lihat dia, bahkan tidak memberi hormat saat bertemu kakek. Sama sekali tidak punya sopan santun. ayah. Cao sudah terbiasa tanpa aturan di desa. Nanti aku akan mencari orang untuk mengajarinya pelan-pelan. Mengajari? HMPH. Itu juga tergantung apakah dia bisa belajar atau tidak. Etika keluarga Huo kami tidak semudah itu untuk dipelajari. Cucu perempuan Huo Sao memberi hormat kepada kakek. Ini adalah etika kekaisaran keluarga Huo dari dinasti Yan. Etika kekaisaran. Zhao, dari mana kamu belajar ini? Dari mana lagi? Pasti dari TV. Diam. Keluarga Huo kita adalah keturunan bangsawan dinasti Yan. Buku ini wajib dibaca. Saat Yiran seusia Zhao, dia sudah mulai belajar 4 bahasa asing. Cao pasti sudah mulai belajar juga, kan? Selama ini, hanya orang asing yang belajar bahasa kita.
Mana ada kita yang belajar bahasa asing? Aduh, kakek, sudah kubilang, kan? Dia itu cuma anak kampung yang buta huruf. Kakek jangan tanya lagi. Ayah, anak ini masih kecil sudah sombong dan angkuh. Mungkin dia jadi nakal karena dibesarkan di kampung. Cao Zhao pasti takut dimarahi. Makanya dia mencari alasan, kan? Ayah, jangan marah. Kalau begitu, pinyin pasti sudah kau pelajari, kan? Changping, Ya, ingat, carikan dia guru untuk belajar. baik. Kakek sedang membaca 6 kitab suci dinastian, Kau tahu buku ini? bahkan hafal di luar kepala. Buku ini, aku bahkan tidak tahu satu huruf pun. Kau bilang hafal di luar kepala? HMPH, Anak kecil tidak boleh berbohong. Kalau berbohong, kakek akan tidak senang. Buku ini adalah buku kuno yang diwariskan oleh leluhur kerajaan keluarga Huo kita dari 1000 tahun yang lalu. Ada banyak karakter di dalamnya yang belum bisa kupecahkan. Masih kecil jangan berbohong jika tidak mengerti. Ada orang-orang di dunia ini yang berpandangan sempit. Menilai orang dari pakaiannya. Melihat orang berpakaian sederhana, langsung dicaci maki seperti anjing. Jika bertemu orang sederhana, mereka mencemoohnya seperti sampah. apa maksudnya ini? Ayah. Dia sepertinya sedang memarahi kita. Tidakkah kalian tahu? Naga bersembunyi di dasar laut, tidak menunjukkan sisiknya. Phoenix bertengger di pohon wutong, sementara menyembunyikan sayapnya. Kau diam. Semuanya cocok, semuanya cocok. Ah, Ternyata beberapa karakter yang tidak bisa kupecahkan ini memiliki arti seperti ini. bagaimana mungkin dia bisa memahami kitab kuno dinastian? Di kehidupan sebelumnya, aku sudah menghafal 6 kitab suci dinasti yang sejak usia 5 tahun. Tidak kusangka, di kehidupan ini masih bisa berguna. Ayah, Cao Zhao punya bakat belajar yang luar biasa. Sangat disayangkan jika dia hanya diajari olehku dan Changping. Sangat disayangkan. Bagaimana kalau kita kirim dia ke luar negeri untuk belajar lebih lanjut? Zhao memang tidak bisa tinggal di sini. Kakek, Aku akan segera memesan tiket pesawat. Ada penerbangan malam ini. Ah, kakek. Mulai hari ini, Zhao akan tinggal di pavilionku. Aku sendiri yang akan mengajarinya. Ayah, apa yang ayah katakan? Ini. Aku sudah memesan tiket pesawatnya. Lihatlah kalian berdua selama bertahun-tahun ini. Mencurahkan semua sumber daya. Hanya untuk menghasilkan orang bodoh seperti ini. Zhao sangat pintar. Tidak bisa lagi disia-siakan di tangan kalian. Zhao, ayo kita pergi. kakek, ada apa denganmu? Kakek! Nadi lemah dan tidak teratur. Tidak bagus, ini nadi yang putus. Cepat panggil dokter. Aku akan menelepon 120. Halo, 120? Ada seseorang yang butuh pertolongan darurat di sini. Ah, apa? Kalian butuh 1 jam untuk sampai? Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Tidak ada waktu lagi. Apa yang kau lakukan? Bagus. Huosao, kau ingin mencelakai Tuan Besar? Cepat tangkap dia. Hentikan. Apa yang terjadi? Kakek, itu Zhao. Dia menekan beberapa titik akupunkturmu. Lalu kau muntah darah. Dia ingin mencelakaimu. Saya sedang menyelamatkan kakek. Paru-paru kakek tersumbat darah. Untuk menyelamatkan nyawa, saya hanya bisa sementara membuka sumbatan pembuluh darah agar darah yang tersumbat bisa keluar. Saya memang merasa tubuh saya jauh lebih ringan. Zhao memang jenius. Ternyata dia juga mengerti ilmu pengobatan. Hanya sedikit saja. Astaga, ayah. Syukurlah ayah baik-baik saja. Tadi kami sangat ketakutan. Kakek, Kakek perlu istirahat sekarang. Zhao akan menemani kakek masuk untuk beristirahat. Baiklah. Ayo. hampir saja. Harta keluarga Huo akan jadi milik kita. Dasar gadis sialan, aku pasti akan mengusirmu.
Ini di mana? Kenapa aku jadi anak kecil? Dan tidak bisa mengendalikan tubuhku sendiri. Paman, aku lapar sekali. Tolong beri aku makanan. Pergi. Pengemis dari mana ini? Sial. Zhao Zhao lapar sekali. Kenapa tidak membiarkan Zhao Zhao pulang? Aku serahkan tubuh ini padamu. Bisakah kau menghukum mereka untuk Zhao Zhao? Sao, jangan khawatir. Semua yang mereka ambil darimu akan kubantu kau tuntut kembali. Nona muda, kelas privat akan segera dimulai. Cepat ke ruang belajar. Aku tahu. Berat pintu ini tidak benar. Karena tidak bisa menyingkirkanku. Biar kau dapat pelajaran. Kak, terima kasih. Sudah menemaniku di pelajaran pertama. Kakek. Kak, bukankah ini namanya? Menggali kuburan sendiri? Mencelakai diri sendiri? Kau mau kubunuh? Menurutmu, jika sesuatu terjadi padaku hari ini, apa yang akan kakek pikirkan? HMPH. Jangan kira kakek peduli padamu. Kau hanya bocah ingusan. Dia bahkan tidak membawamu ke asosiasi Siang Cheng besok. Itu karena dia tidak ingin mengumumkan identitasmu. HMPH. Pelayan memanggilmu nona muda. Kau benar-benar menganggap dirimu penting. Ah. Asosiasi Siang Cheng. Direktur Muda Huo. Tuan Besar Huo tidak datang lagi. Ya, Anda tahu. Ayah saya itu keras kepala. Kalau dia tidak mau datang, bahkan kepala eksekutif Siang Cheng pun tidak bisa membujuknya. Tuan Besar Huo dan Nona Besar keluarga Huo telah tiba. Ayah, kenapa Anda datang? Ada yang tidak suka membawa Zhao Zhao ke asosiasi. Jadi, saya harus sendiri membawanya ke sini. Tuan Besar Huo. Ini siapa? Halo, paman-paman sekalian. Saya Huo Sao. Kebetulan, saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua. Ini adalah nona besar keluarga Huo saya. Ada apa dengan kakek? Memperkenalkan Huo Zhao seperti itu? Bukankah itu terang-terangan mempermalukan ibu? Nona besar? Anda tidak tahu? Nona besar yang sekarang ini adalah anak dari Direktur Muda Huo dan istri pertamanya. Istri Huo yang sekarang ini hanyalah istri kedua. Anak dari istri pertama? Anak dari istri kedua. Kenapa bisa jauh lebih tua dari anak istri pertama? Aduh, Yiran. Kakek sudah gila, ya? Berani-beraninya dia membawa Huo Zhao ke sini, dan secara terbuka mengakui statusnya. Menurutku, dia hanya ingin memberikan seluruh keluarga Huo kepada bocah ingusan itu. Jangan khawatir. Seluruh kota Siang Cheng, siapa yang tidak tahu kemampuan memanahmu adalah yang terbaik. Nanti, saat pertandingan memanah, tunjukkan kemampuanmu dengan baik. Biarkan kakek melihatnya. HMPH. Huo Yiran, 210 poin, 19 poin. Skor tertinggi. Hanya segitu? Tuan muda keluarga Huo memang luar biasa. Benar. Dia sudah berusaha keras sejak kecil. Kakeknya sering memujinya. Ada lagi yang tidak tahu diri, ingin mencoba bertanding denganku? Hampa, baru sedikit berprestasi, sudah sombong. Hampa, apa dia tidak tahu ada yang lebih hebat di atas langit? Ah, tapi percuma saja. Di kota Siang Cheng ini, orang yang kemampuan memanahnya lebih baik dariku, mungkin belum lahir kali. Berpandangan sempit. Cao Zhao juga bisa memanah, ya? Bagaimana kalau ikut bertanding? Kakakmu itu, dia terlalu sombong. Harus ada seseorang yang meredakan kesombongannya.
Keluarga Huo kita adalah satu kesatuan di luar. Kakak meraih prestasi, itu berarti keluarga Huo meraih prestasi. Jika aku menantang kakak sekarang, itu sama saja mempermalukan keluarga Huo. Cao Cao tidak akan pernah melakukan itu. Anak baik. Sekecil ini sudah mengerti banyak hal, ya. Kalau tidak bisa ya tidak bisa, kenapa harus pura-pura? Pura-pura apa? Perkataan Tuan Muda Huo sepertinya terlalu berlebihan. Ibu tiri, sepertinya aku tidak perlu turun tangan sendiri untuk meredakan kesombongan kakak. Ini tuan muda dari grup keluarga Yedi Jingcheng. Itu si playboy yang selain urusan serius, dalam hal makan, minum, dan bersenang-senang, selalu ingin jadi nomor 1. Ye Wenjing. Keluarga Ye dari Jingcheng? Kamu siapa? Berani-beraninya menantangku juga. Tentu saja aku datang untuk mengalahkanmu. Sejak Ye Wenjing lahir sampai sekarang, belum ada seorang pun berani-beraninya kau mengaku yang terbaik di depanku. Kalahkan aku. Baiklah. Hari ini, jika kau bisa mengalahkanku, aku, Huo Yiran, akan menulis namaku terbalik. Tidak perlu sampai begitu. Tapi, pertandingan harus ada taruhannya, kan? Wah, Tuan Muda Huo, lencana giok di lehermu itu lumayan juga. Kenapa? Tuan Muda Huo, apa kau tidak percaya diri dengan kemampuanmu? Ciut nyali. HMPH. Tidak menarik, tidak menarik. Aku setuju. Anak tak tahu diri. Siapa yang mengizinkannya menjadikan lencana giok itu taruhan? Ini menarik. Lencana giok ini adalah peninggalan Nyonya Besar Huo. Keluarga Huo sangat menghargainya. Hubungan Tuan Besar Huo dan istrinya bukanlah hubungan biasa. Jika Huo Yiran sampai kalah, Tuan Besar Huo pasti akan marah besar sampai mati. Huo Yiran, kemari kau. Ayah, panahan Diran selalu sangat bagus. Dia tidak akan kalah. Benar, ayah. Ayah harus percaya pada Yiran. Zhao Zhao, bagaimana menurutmu? Benda sepenting ini, kakak pasti sangat percaya diri dengan kemampuannya. Cao Cao, sama seperti ibu tiri, percaya pada kakak. Silakan. Tuan Muda Huo, perhatikan baik-baik. Tiga kali 10 poin. Ye Wenjing menang. Haha. Tuan Muda Huo, Anda harus menepati janji taruhan. Atau ganti dengan barang lain? Apapun yang Anda inginkan, saya akan. Hei, apa yang saya pertaruhkan? Itulah yang akan saya ambil. Tuan Muda Huo tidak mungkin tidak mau kalah, kan? Sampah. Benar-benar sampah. Kemari. Bawa dia kembali padaku. Terapkan hukuman keluarga. Aduh. Ayah, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jika tidak bisa, saya akan bicara dengan Tuan Muda Ye. Paling-paling, kita bayar saja untuk membelinya kembali. Belum sampai harus dihukum keluarga. Apa? Membelinya kembali? Apa kau tidak malu? Banyak orang melihat. Bocah nakal itu sudah kalahkan lencana giok itu. Kau malah mau mengeluarkan uang untuk membelinya kembali? Kalau begitu, keluarga Huo kita bukankah akan jadi bahan tertawaan di kota Xiangcheng? Kakek, aku punya cara. Apa ini saatnya kau bercanda? Cara apa yang kau punya? Jika lencana giok itu bisa dimenangkan, maka itu juga bisa dimenangkan kembali. Maksudmu? Kau mau bertanding dengan Ye Wenjing? Anak kecil, ini adalah busur besar yang bisa menembak elang. Jika tidak digunakan dengan benar, telapak tanganmu bisa terluka. Ini bukan mainanmu. Ayah, tidak boleh sama sekali. Lihat, dia bahkan belum setinggi panah itu. Dia juga tidak bisa menarik busurnya. Bagaimana dia bisa? Cao Cao ingin pergi. Biarkan dia pergi. Begitu dia naik, dan tidak ada satupun panah yang mengenai sasaran. Saat itu, membuat malu. Lihat saja ayahmu, apakah dia masih akan menyukainya? Hei, Zhao Zhao. Tuan Muda Ye, apakah Anda tertarik untuk bertanding denganku? Gadis kecil. Apa keluarga Huo sudah tidak punya orang lain?
Sampai harus menyuruh gadis kecil sepertimu untuk menyelamatkan keadaan? Pahlawan tidak memandang asal-usul. Apa hubungannya pertandingan dengan usia? Kalau begitu, kalau kau kalah, jangan menangis, ya. Cepat turun. Ini bukan tempatmu untuk membuat kekacauan. Aku datang untuk membantu kakek memenangkan kembali lencana giok. Oh, jadi kau menginginkan benda ini? Ah, tidak perlu repot-repot. Asal kau mengatakan Huo Yiran itu sampah. Aku akan memberikannya padamu. Bagaimana? Huo Yiran memang sampah. Kau. Tapi aku akan menggunakan kemampuanku untuk memenangkan kembali lencana giok. Sebelumnya, apa kau pernah memegang panah atau menarik busur? Hah? Ini panahan, bukan bermain ketapel. Kau masih ingin membuat keluarga Huo malu? Masih kurang memalukan? Kamu. Aduh, ayah lihat dia bikin malu saja. Aku belum terbiasa dengan kekuatan tubuh ini. Adik kecil, asal panahmu kena papan target. Kakak anggap kamu menang. Mau? Tidak perlu. Aku akan mengalahkanmu secara adil dan terhormat dan mengambil kembali lencana giok itu. Ayah, sudah ayah bilang. Dia tidak mengerti apa-apa. Menarik busurnya saja tidak bisa penuh, mana mungkin dia bisa menang? Bocah ingusan siap-siap saja dipermalukan. Kakak pakai jurus andalan Lo dari leluhur keluarga Huo, kalian panah Liu Ling ciptaan Huo Zhao. Di seluruh dunia ini cuma aku satu-satunya yang bisa jurus ini. Teknik panahmu yang kacangan dan cuma cocok buat anak kecil itu, kok bisa-bisanya kau klaim sebagai panah Liu Ying? Biar kutunjukkan padamu. Seperti apa panah Liu Ying yang sesungguhnya. Posturmu kali ini lumayan. Tapi, yang kau bidik itu targetnya Huo Yiran. Seharusnya dia tidak kubiarkan maju. Memalukan. Kalau tidak mengerti aturannya, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Bahkan targetnya tidak bisa ditemukan. Turun saja sana. Wah. Ini, baru panah Liu Ying yang asli. Ini juga bisa? Ini adalah panah Liu Ying yang hilang, milik leluhur keluarga Huo, Maharani Huo Zhao. Tidak disangka, kemampuan memanah nona besar Huo ini sudah mencapai tingkat yang begitu luar biasa. Hahaha. Bagus, bagus, bagus. Memang cucu Huo Chengsang. Hahaha. Jadi, aku menang? Aku, Ye Wenjing. Belum pernah kalah dari siapapun. Kemari. Gawat. Sifat angkuh Ye Wenjing ini. Kambuh lagi. Kudengar Tuan Muda Ye ini, dalam hal bersenang-senang, selalu ingin jadi yang pertama. Sekarang dia dipermalukan. Dia tidak akan menyerang Nona Huo, kan? Tuan Muda Ye, apa maksudmu ini? Karena berani mengalahkanku, maka harus menanggung konsekuensinya. Tuan Muda Ye, setelah kau memukulnya, tidak bisa memukulku lagi. Kalah ya kalah. Aku ingin lihat siapa yang berani berbuat jahat pada cucuku. Ayah tidak sehat. Bagaimana bisa berurusan dengan orang yang tidak tahu malu seperti itu? Benar, ayah. Itu putri ayah. Siapa suruh Zhao Zhao membuat Tuan Muda Ye marah? Jika kita menghalanginya, maka di masa depan, keluarga Ye dari ibu kota akan mempersulit kita. Guru, murid memberi hormat. Ada apa ini? Ye sudah berkecimpung di dunia ini bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Hari ini, aku ingin berguru padamu. Semoga guru mau mengajarkan ilmu memanah kepada murid. Hormat kepada guru besar. Lencana giok ini aku ambil. Untuk berguru padaku, lupakan saja. Kenapa? Kakek, aku sudah mengambil kembali lencana gioknya untukmu. Hahaha. Zhao Zhao, kau benar-benar membuat keluarga Huo bangga. Hei, kakek. Kenapa berteriak-teriak? Jika bukan karena Zhao Zhao di sini hari ini, lencana giok warisan nenekmu ini pasti sudah kalah darimu. Ayah, Yiran ini... Dia cuma terlalu ingin menunjukkan dirinya. Dan niat aslinya juga baik. Iya, ayah. Yiran juga tidak sengaja. Nanti pulang, pasti akan saya ajar dia baik-baik.
Iya, kakek. Saya janji. Lencana giok ini nanti pasti akan saya jaga baik-baik. Saya tidak akan biarkan kejadian seperti ini terulang lagi. Karena kejadian hari ini, lencana giok ini tidak bisa saya berikan padamu. Maksud ayah apa? Lencana giok ini melambangkan tanda pewaris keluarga Huo. Kakek, kalau tidak ke saya, mau kasih ke siapa? Saya satu-satunya cucu laki-laki kakek. Mulai hari ini, lencana giok ini milik Zhao Zhao. Hahaha. Cao Cao berterima kasih pada kakek. Kenapa bisa begitu? Itu pemberian nenek untuk saya. Itu milik saya. Berani tidak hormat pada guru besar. Hei, mau apa kalian? Kalian mau apa? Berani-beraninya sentuh tuan muda keluarga Huo. Zhao Zhao adalah guru saya. Hormat sedikit kalian. Siapa guru kamu? Minggir, malu-maluin banget. Tuan Muda Ye, maafkan saya atas kejadian hari ini. Kakek, ngapain juga kakek bersikap sopan sama dia? Tadi dia masih... Belum cukup malu dia ya? Cepat, minggat sana. Ngapain kamu ngikutin aku? Murid kan harus nganterin gurunya pulang. Kamu mau nggak jadi muridku? Mau. Kalau gitu, di sini aja, jangan ngikutin. Oke. Dengar nggak? Dengar, guru besar. Saya patuh pada ajaran guru besar. Dia udah gila kali ya? Ayah, cepat usir anak nyebelin ini. Buang aja kemanapun. Lempar ke desa manapun juga boleh. Tuan Muda dan Nona masih terlalu kecil. Kalau dibuang ke desa, takutnya nggak bisa selamat. Aku nggak mau tahu. Di rumah ini, kalau dia ada, aku pergi. Kalau aku ada, dia yang pergi. Kalian pilih sendiri. Ini. Aku nggak mau tahu. Anak yatim piatu. Mati ya mati aja. Emang kenapa? Huo Yiran. Lencana giok ini barang bagus banget. Kalau aku, nggak bakal rela kalahin sama orang lain. Makhluk yang punya ibu tapi nggak punya asuhan. Berani sekali kamu. Berani bicara begitu padaku? Aku adalah putri sah keluarga Huo. Kamu yang harusnya hati-hati dengan caramu bicara padaku. Sikapmu. Putri sah apanya? Menurutku kamu cuma gadis liar dari desa. Ibuku dinikahi secara resmi oleh ayahku dan masuk ke keluarga Huo. Sedangkan Youlan hanyalah selir yang diangkat. Kau. Lagi pula, kakek memberiku lencana giok karena ingin aku masuk ke keluarga Huo. Diam kau. Aduh. Cao Cao sayang kakak. Jangan pukul Cao Cao. Bukan. Kenapa kamu bertingkah aneh? Aku bahkan tidak menyentuhmu. Cao Cao, tahu kakak tidak suka Cao Cao. Cao Cao tidak akan merebut lagi dari kakak. Ini untukmu. Cao Cao salah. Cao Cao tidak akan berani lagi mengambil barang kakak. Kenapa kamu begitu patuh hari ini? Tapi tidak apa-apa. Mulai sekarang, setiap kali kamu melihatku, kamu harus menunduk. Dengar tidak? Aduh. Siapa yang tidak tahu diri? Kakek. Ini, tadi. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Dia pura-pura sendiri. Cucu tertua keluarga Huo Yiran, tidak menghormati peninggalan leluhur, menindas adik. Sungguh memalukan bagi keluarga. Jalankan hukuman keluarga. Kakek. Ayah, ibu, cepat bicara pada kakek. Hukuman keluarga bisa membunuh orang. Ayah, Yiran masih sangat kecil. Bagaimana dia bisa menahan hukuman keluarga? Anak yang tidak dididik adalah kesalahan orang tua. Jika kau memohon lagi untuknya, aku akan menghukummu juga. Ayah, aku mohon padamu, ampuni Yiran kali ini. Dia cucu satu-satunya. Ayah. Memanjakan anak sama dengan membunuhnya. Ini demi kebaikannya. Cao. Yiran tidak melakukan apa-apa padamu. Tegakkah kau melihat kakakmu hampir mati? Kau dan Yiran adalah saudara kandung, darah daging. Kakek, hukum aku saja. Tidak apa-apa jika Cao Cao sedikit menderita. Kakak hanya merasa sangat malu karena kehilangan lencana giok peninggalan nenek. Itu sangat memalukan.
Jadi dia tidak bisa mengendalikan diri. Ini semua salah Cao Cao. Cao Cao seharusnya tidak mengeluarkan lencana giok itu, membuat kakak kesal. Kakek, kalau mau menghukum, hukum saja aku. Zhao Zhao, bangunlah. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Pukul dia. Hari ini aku akan meluruskan aturan keluarga Huo kita. Ibu, ayah, kakek. Ah, kakek. Hentikan. Ayah, Sudah, jangan bicara lagi. Tingkah laku Huo Yiran sangat tidak pantas. Tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak menyayangi yang lebih muda. Sikapnya ceroboh, tidak memikirkan konsekuensi, membuat keluarga malu. Setelah hukuman keluarga selesai, segera kirim dia ke kampung halaman di Yangcheng untuk merenungkan kesalahannya. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh menjenggolnya. Kakek, aku benar-benar tahu aku salah. Kakek, kumohon jangan. Jangan suruh aku pergi. Ayah, tempat seperti gunung di kampung halaman itu. Mana mungkin manusia bisa tinggal di sana? Yiran sudah dimanjakan sejak kecil. Mana mungkin dia tahan? benar, ayah. Tidak perlu sampai begitu. Tidak perlu. Lalu, saat kalian mengirim Zhao Zhao ke desa dulu, kenapa tidak memikirkannya? Apa dia bisa menahannya? Huo Yiran sudah dewasa. Apa yang tidak bisa dia tahan? Ayah, Sudah, jangan bicara lagi. Jika ada yang masih memohon untuknya, kalian ikut saja dengannya. Kakek, aku akan menemani kakek masuk untuk istirahat. Kakek. Oh kakek. Kakek juga harus merasakan penderitaan Cao Cao. Siapa lagi yang akan menyusul? Kau siapa? Mana dokternya? aku adalah kekasih Huo Changping. Kau pelakor. Tepatnya, kaulah yang pelakor. Lagi pula, anakku dan Changping sudah SMP. Apa yang kau katakan? Di mana Huo Changping? Oh, dia tidak akan datang. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Ah? Perutku sakit sekali. Ah? Jadi, Ibu Cao Cao meninggal karena terprovokasi oleh perkataan Youlan? Nona, kenapa kau belajar semalaman lagi? Nyonya sudah menjadwalkan kelas untukmu hari ini. Bagaimana kalau aku bantu izin? Kelas apa yang diatur Ibu Tiri untukku? Kelas alat musik. Bukankah ulang tahun kakek akan segera tiba? Anak-anak dari keluarga Huo, termasuk dari cabang sampingan, semua harus menunjukkan bakat mereka untuk merayakan ulang tahun kakek. Nyonya selalu mengatur hal-hal seperti ini. Tidak perlu izin, aku akan segera pergi. Huo Shao memberi hormat kepada Ibu Tiri. Oh, Huo Zhao sudah datang. Ayo, cepat duduk dan istirahat. Memanggilmu sepagi ini. Pasti mengantuk, ya? Anak seusiamu, paling suka tidur sampai siang. Tidak perlu. Huo Shao sebaiknya segera berlatih. Jangan sampai menunda hal penting. Huo Zhao sangat pintar. Pasti langsung bisa. Tidak apa-apa, kamu main dulu sebentar. Ya, kita bisa belajar nanti. Tidak akan terlambat. Aku ingin belajar. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Hah? Aku takut kamu tidak tahu cara memainkannya dan melukai tanganmu. Kamu sebelumnya belum pernah belajar guzheng, kan? Tentu saja belum. Mana ada waktu bagi Huo Shao untuk belajar alat musik ini? Tidak apa-apa. Guzheng ini sangat mudah. Kamu ini langsung bisa. Kamu sudah lama di luar, pasti mengantuk, kan? Bagaimana kalau kembali tidur sebentar lagi?
Kalau begitu, Cao Cao permisi. Apa lagi yang ingin dilakukan Youlan ini? Tinggal menunggu dia mempermalukan diri di pesta ulang tahun. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Besar. Bagaimana pelajaran Guzheng Nona? Bagaimana Nyonya mengajarinya? Nyonya tidak mengajarinya apa-apa. Dia tidak mengajariku apa-apa. Apa? Lalu bagaimana? Ada pepatah dalam seni perang. Air mengalir sesuai medan. Pasukan menang sesuai musuh. Selamat ulang tahun, Tuan Besar Huo. Semoga panjang umur dan rezeki melimpah ruah. Semoga panjang umur seperti gunung. Baik, terima kasih. Sudah lama ku dengar. Nyonya Huo telah menyiapkan pertunjukan ulang tahun ini dengan cermat. Melihat persiapannya, aku tahu ini pasti tidak akan mengecewakan. Benar, Nyonya Huo, cepat mulai. Mulai saja. Melodi yang cepat dan ceria. Bagus sekali. Pasti sudah berlatih ratusan kali. Sampai bisa menghasilkan pertunjukan semegah ini. Nyonya Huo benar-benar tulus demi menambah berkah dan umur panjang Tuan Besar Huo. Bagus sekali. Bagus. Sangat bagus. Menantu perempuanmu ini, demi lagu ini, sudah mempersiapkan dengan sangat teliti, sampai kurang tidur. Kenapa ayah harus tahu hal-hal seperti itu? Selama ayah senang, apa artinya sedikit kerja keras ini bagiku? Jika anak dari cabang keluarga ini bisa tampil sebaik ini, Maka anak dari keluarga utama Huo pasti lebih luar biasa, kan? Betul sekali. Nyonya Huo, jangan membuat kami penasaran lagi. Tahun-tahun sebelumnya, Yiranlah yang selalu tampil untuk merayakan ulang tahun ayah. Tahun ini, Ayah, bagaimana kalau kita panggil Yiran kembali? Dia bilang hanya ingin merayakan ulang tahun ayah. tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita kan punya Cao Cao. Cao Cao juga sudah menyiapkan pertunjukan hari ini. Huo Zhao, kamu sudah menyiapkan pertunjukan apa untuk kakek? Guzheng. Huo Zhao sudah berlatih lama sekali. Loh, Anak-anak dari keluarga cabang menampilkan lagu yang begitu megah. Tapi anak dari keluarga inti hanya menampilkan Guzheng? Bukankah ini malah mempermalukan diri sendiri? Sudah lama ku dengar cucu perempuan keluarga Huo sangat cerdas. Mungkin dia akan memainkan lagu yang sangat sulit. Youlan, lagu apa yang akan Huo Zhao tampilkan? lagu yang akan Huo Zhao tampilkan adalah Bintang Kecil. Katanya cucu perempuan keluarga Huo itu anak ajaib. Sudah berlatih lebih dari sebulan, tapi hanya bisa memainkan bintang kecil? Anak-anak dari keluarga cabang sudah bisa memainkan lagu sesulit itu. Tapi anak dari keluarga inti malah menampilkan lagu anak-anak yang begitu sederhana? Ini benar-benar memalukan. Hei, ada apa denganmu? Sudah mengajar selama ini, tapi hanya mengajarkan bintang kecil? Aku. Nyonya Huo, kalau bisa melatih penampilan sebelumnya yang begitu sempurna, mana mungkin tidak bisa mengajari anak? Belum tentu siapa yang salah dalam masalah ini. Benar sekali. Nyonya Huo pasti tidak akan memilih lagu sesederhana ini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Pasti yang di atas panggung itu. Ucapan selamat ulang tahun seharusnya mengutamakan ketulusan hati. Belajar dengan sungguh-sungguh saja sudah cukup. Zhao Zhao, mulailah tampil. Kak, aku tidak bisa memainkan Twinkle, Twinkle Little Star. Kupikir bisa memainkan Twinkle, Twinkle Little Star saja sudah cukup memalukan. Sekarang dia bahkan tidak bisa memainkan Twinkle, Twinkle Little Star. Benar, ini agak tidak masuk akal, kan? Cao Cao, bukankah kemarin kamu berlatih dengan baik? Kenapa hari ini tidak bisa? Cao Cao belum pernah mendengar lagu ini, jadi dia benar-benar tidak bisa memainkannya.
Yolan, ada apa ini? Ayah, aku benar-benar tidak bisa mengajari Zhao Zhao. Kalau ada yang ingin kamu katakan, bicaralah baik-baik. Ayah bukan orang yang tidak mengerti keadaan. Zhao Zhao, sejak dia mulai belajar, dia tidak konsisten. Karena latihan piano harus bangun pagi. Belum juga mulai belajar. Dia sudah bilang mengantuk dan mau tidur lagi. Saya sudah coba tahan tapi tidak bisa. Ternyata di sini kamu menungguku. Zhao Zhao bukan anak seperti itu. Tuan Besar Huo, saya rasa Anda sama sekali tidak mengenal gadis kecil ini. Dengar saja apa yang baru dia katakan. Tidak pernah dengar? Bagaimana mungkin? Anak mana yang tidak pernah dengar lagu Bintang Kecil? Berbohong seperti itu. Dia pasti ingin menyalahkan Nyonya Huo karena tidak mengajarinya, kan? Menantu sudah susah payah membujuknya. Baru belajar sedikit. Sampai kemarin, baru bisa memainkan Bintang Kecil secara kasar. Pasti dia sendiri yang tidak ingat cara memainkannya. Naik panggung takut Tuan Besar Huo marah, jadi mau mengalihkan tanggung jawab. Masih kecil. Sudah licik sekali. Ayah, ini semua salah menantu. Jangan salahkan Zhao Zhao. Setiap anggota klan kita, baik anak-anak maupun dewasa, harus belajar untuk memperbaiki diri. Tidak boleh malas dan bermalas-malasan. Zhao Zhao, setelah jamuan ini selesai, salinlah aturan keluarga 10 kali. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Zhao Zhao menolak dihukum. Ayah, lihatlah dia. Dia sudah berani membantah ayah. Bahkan perkataan Tuan Besar Huo pun berani dia langgar. Anak ini benar-benar tidak tahu aturan. Sungguh tidak punya sopan santun sama sekali. Mengapa kamu menolak? Zhao Zhao memang belum pernah mendengar lagu ini. Tapi Zhao Zhao bisa memainkan lagu lain. Bahkan lagu Bintang Kecil saja tidak bisa dimainkan. Lagu apa lagi yang bisa dia mainkan? Zhao Zhao bisa memainkan Hantan Heng. Maksudmu karya Huo Zhao yang sudah lama hilang itu? Hantan Heng? Hantan Heng ini, itu adalah karya yang dibuat oleh Huo Zhao saat muda, setelah menyatukan 10 kerajaan. Konon, seluruh lagu itu, seperti ribuan kavaleri yang menerobos sungai es, penuh kekuatan dan keagungan. Bukankah lagu ini? Sebagian besar bagiannya sudah lama hilang? Hanya menyisakan beberapa fragmen. Dia hanya seorang anak kecil. Bagaimana mungkin dia bisa memainkannya? Sudah kubilang, anak kecil itu hanya membual. Mungkin dia hanya mendengar nama lagu itu dari suatu tempat. Hanya mengarang. Zhao Zhao, tidak bisa itu tidak memalukan. Kita bisa belajar. Tapi tidak boleh berbohong. Huo Zhao, sebelum kakek benar-benar murka padamu, cepat terima hukumanmu. Kalau tidak, hukumannya tidak akan sesederhana menyalin 10 ajaran keluarga. Zhao Zhao, lagu Hantan Heng ini bahkan tidak ada melodi lengkapnya yang diwariskan. Bagaimana mungkin kamu bisa memainkannya? Kalau kamu ingin belajar, tidak apa-apa. Nanti aku bisa mengajarimu beberapa bagian. Tapi kamu harus belajar lagu Twinkle, Twinkle Little Star dulu, ya. Apakah aku berbohong atau tidak? Kakek akan tahu setelah mendengarnya. Kalau dia benar-benar bisa memainkannya, itu pasti Huo Zhao yang merasukinya. Anak kecil tetaplah anak kecil. Berbohong sebesar itu, masih saja mencoba menutupi. Ayah, Zhao Zhao masih kecil. Jangan salahkan dia. Aku akan segera menyuruh pelayan mengantarnya pulang. Untung aku punya 2 rencana cadangan. Dia ini memang tidak bisa kan? Senar-senarnya putus, itu berarti cara memetiknya saja sudah salah. Ini jelas tidak pernah belajar dengan benar. Huo Zhao, cepat turun dan terima hukumanmu. Jangan mempermalukan diri sendiri. Apa lagi yang dia coba lakukan? Hantan Heng. Awalnya adalah melodi yang dimainkan dengan berbagai instrumen. Apa salahnya mengganti instrumen? Bagian pembuka ini. Ini Hantan Heng, aku pernah mendengarnya. Bagian ini sekarang, bukan bagian yang beredar. Dia sedang memainkan Hantan Heng yang lengkap. Bagaimana mungkin? Hantan Heng.
Sudah lama hilang. Bagaimana dia bisa memainkan secara lengkap? Siapa sebenarnya kamu? Aku ingat. Mantan istri Direktur Muda Huo, Lin Jing. Sepertinya dia adalah ahli dalam meneliti partitur musik kuno. Mungkin dia sudah menemukan partitur Han Tan Heng sebelum dia meninggal. Benar sekali. Xiao Jing meneliti hal-hal ini sebelum dia meninggal. Zhao Zhao pasti mewarisi keahlian Xiao Jing. Xiao Jing menemukan partitur Han Tan Heng. Dia tidak memberitahumu? Aku tidak pernah mendengarnya mengatakan itu. Itu aneh. Bukankah Lin Jing meninggal setelah melahirkan? Keluarganya meninggal lebih awal, dan dia tidak punya kerabat dekat. Bahkan Direktur Muda Huo tidak tahu tentang ini. Bagaimana bisa sampai ke tangan Huo Zhao? Jika partitur musik ini tidak sampai ke tangan Huo Zhao, tapi dia bisa memainkannya. Aku dengar, anak-anak paling mudah menarik hal-hal yang tidak bersih. Jika kamu berkata begitu, yang di atas panggung itu bukan nona besar keluarga Huo. Kalian bicara apa? Bagaimana bisa kalian mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu? Betul. Hari ini adalah ulang tahun ayahku. Kenapa kamu mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini? Kami tidak bermaksud begitu. Ini. Lagu ini. Kenapa aku merasa sedikit merinding? Zhao Zhao, ada apa denganmu? Yo. Kenapa kamu menyakitiku? Apa maksudnya ini? Cao Cao, hari ini adalah pesta ulang tahun kakek. Jangan pura-pura kesurupan di sini. Yolan. Apa kau tidak mengenalku? Aku Lin Jing. Ayah, itu Lin Jing. Dia benar-benar gila. Sudah kuduga ada yang aneh dengan ini. Dia dirasuki Lin Jing. Lepaskan aku. Aku mau pulang. Jangan pergi. Ada penjahat di sini. Jika dia tidak mengaku hari ini, tidak ada dari kalian yang boleh pergi. Siapa penjahatnya? Setiap dendam ada penyebabnya, setiap utang ada pemiliknya. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Tolong orang ini cepat maju dan mengaku. Jangan libatkan kami. Kau bilang penjahatnya. Siapa? Dia. Yolan. Aku mati dengan tidak adil. Aku akan menuntut nyawanya. Maksudnya, Nyonya Huo membunuhnya. Dari dulu sampai sekarang, bukankah banyak cerita tentang istri kedua yang membunuh istri pertama? Ceritanya tidak sedikit kan? Tidak disangka Yolan ini, di depan terlihat baik, tapi di belakang ternyata, orang sekeji ini. Kalian jangan bicara omong kosong. Ayah, jangan percaya padanya. Ini pasti ada yang berbuat ulah. Ini adalah lagu yang paling disukai Lin Jing semasa hidupnya. Yolan. Apa kau ingat apa yang kau lakukan di kamarku hari itu? Kau ingat? Lin Jing? Apa yang Yolan lakukan hari itu? Hari itu, aku akan melahirkan. Kau datang sendirian ke kamarku. Dia memberitahuku bahwa dia dan Huo Changping sudah punya anak SMP. Ibu hamil sudah lemah. Lalu tiba-tiba mendapat kejutan seperti itu. Sulit untuk tidak mengalami komplikasi saat melahirkan. Siapapun itu, jika tahu suaminya yang baru menikah punya keluarga lain di luar, pasti akan hancur. Ini. Dia juga tanpa malu-malu menyebutku pelakor. Itu langsung menyebabkan aku pendarahan hebat dan meninggal saat melahirkan. Dia adalah seorang pembunuh. Aku bukan.
Setelah membunuh orang, dia menggantikan posisiku. Mereka benar-benar ingin uang dan nyawa. Lapor polisi. Orang seperti ini harus ditangkap. Katakan, apakah kau yang membunuh Lin Jing? Bukan aku. Dia sama sekali tidak punya bukti. Kenapa dia bilang aku yang melakukannya? Ini fitnah. Itu dia. Pasti gadis sialan itu. Dia ingin membalas dendam padaku. Jadi dia memainkan drama besar ini untuk menghancurkan reputasiku. Jika hanya dengan bicara bisa menghukumku, untuk apa ada hukum? Aku takut setelah melahirkan, aku tidak bisa menjaga anakku setiap saat. Di kamar rumah sakit, aku memasang 2 kamera lagi. Saat itu, kau hanya menghapus rekaman CCTV di rumah sakit. Tapi kau tidak tahu, aku punya 2 rekaman lagi di sini. Sekarang, rekaman yang ada di tangan kalian semua adalah rekaman dari tahun itu. Siapa kau? Dokter? Aku istri Huo Changping. Kau pelakor. Tepatnya, kaulah yang pelakor. Lagi pula, anakku dengan Changping sudah SMP. Ini pembunuhan berencana. Setelah membunuh seseorang, kau masih bisa hidup tenang selama bertahun-tahun. Wanita ini benar-benar licik dan kejam. Kenapa kau melakukan itu? Kenapa aku melakukan itu? Aku sudah bersama Huo Changping belasan tahun. Kenapa saat wanita itu datang, dia langsung jadi Nyonya Huo? Sedangkan aku hanyalah seorang simpanan yang tak diakui. Tapi apa hubungannya dengan Xi Jing? Dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Aku tidak rela. Anaknya, sejak lahir sudah menjadi tuan muda dan nona paling terhormat di keluarga Huo. Sedangkan anakku, seumur hidupnya, harus menyandang gelar anak haram. Aku tidak akan membiarkannya. Kalau begitu, kau seharusnya menyalahkan pria ini. Dia tidak bertanggung jawab padamu. Bukankah aku juga ditipu olehnya? Itu salahmu. Sebelum kau muncul, kita tidak ada apa-apa. Ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, semuanya tidak akan jadi seperti ini hari ini. Huo Changping, kau menendangku. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan melakukan hal se-ekstrem ini. Keluarga Huo kami tidak akan melindungi orang sepertimu. Aku sudah melapor ke inspektur. Pergilah ke penjara dan menyesallah di sana. Kami menerima laporan. Ada seseorang di sini yang diduga melakukan pembunuhan berencana. Di mana tersangkanya? Dia. Cepat tangkap dia. Cepat. Aku tidak mau. Aku tidak mau dipenjara. Changping, aku melakukan ini semua demi kamu. Kamu bilang kamu menikahi Lin Jing hanya untuk mengambil hartanya dan berharap dia cepat mati. Makanya aku melakukannya. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku hanya asal bicara. Hanya mengeluh saja. Aku tidak menyangka kamu benar-benar. Lakukan saja. Petugas pengawas. Kalian semua dengar, kan? Ini semua perbuatannya. Dia sendiri yang melakukannya. Tidak ada hubungannya denganku. Lin Jing, kau dengar, kan? Kau salah orang. Orang yang benar-benar membunuhmu, bukan aku. Hahaha. Orang yang hidup lebih bodoh dari orang mati. Ada apa ini? Pesta ulang tahun yang seharusnya meriah. Kenapa jadi begini? Dendam sudah terbalaskan. Dia seharusnya sudah pergi, kan? Zhao Zhao. Zhao Zhao. Kau sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Kak, ini di mana? Bukankah aku sedang merayakan ulang tahunmu? Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Aku lega kau sudah bangun. Istirahatlah yang baik. Aku pergi dulu. Guru,
Tuan Besar Huo sudah pergi. Pergi? Masuklah. Kamu bilang, otak kecilmu ini bagaimana bisa memikirkan trik kecil seperti pura-pura jadi hantu? Bagaimana kamu tahu aku pura-pura? Begitu aku dengar mereka bilang, Nona Huo dirasuki hantu, aku langsung tahu pasti kamu yang pura-pura. Di dunia ini, mana ada hal seperti itu? Astaga, mereka benar-benar percaya. Di dunia ini, hanya ada satu jenis hantu, yaitu hantu di dalam hati. Jadi, kamu mencariku untuk membantumu merekam video itu, juga untuk menyeret ibu tirimu ke pengadilan? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Perutku sakit sekali. Kat, Shifu, bagaimana akting mereka kali ini? Apakah sudah sesuai permintaan Anda? Sudah bagus. Bisa. Akhirnya selesai juga. Aktor figuran, bubar. Aktor figuran, bubar. Tapi, untuk apa kamu merekam ini? Aku punya kegunaanku sendiri. Tapi aku punya pertanyaan. Bagaimana kamu tahu apa yang mereka katakan saat itu, dan bisa merekonstruksinya dengan sempurna? Itu seseorang memberitahuku. Oh, aku tahu. Pasti ibu tirimu saat itu, ketika dia melakukan hal buruk, ada yang melihatnya. Benar saja, jika melakukan hal yang tidak benar, cepat atau lambat akan ketahuan. Baiklah. Aku tidak akan mengganggumu. Istirahatlah yang baik. Aku pergi dulu. Tragedi dua wanita itu? Semuanya karena kamu? Bukankah aku melakukannya demi perusahaan Huo? Itu bukan alasan. Saat itu perusahaan sedang kesulitan keuangan. Jika aku tidak menikah dengan Lin Jing, tanpa suntikan dana dari keluarga mereka, maka perusahaan kita sudah lama bangkrut. Meskipun perusahaan Huo bangkrut, kamu tidak boleh melakukan hal kotor seperti itu. Lin Jing itu orangnya baik banget, seorang gadis yang baik. Kamulah yang membunuhnya. Ayah, jangan marah, jangan marah. Keluarga Huo berutang budi pada Lin Jing. Aku putuskan, setelah aku meninggal, aku akan mewariskan semua aset perusahaan Huo kepada Zhao Zhao untuk diwarisi. Sebelum dia dewasa, kamu yang mengurusnya. Ayah gila ya? Ayah mau kasih semua aset kepada bocah kecil itu? Ayah sadar nggak sih? Keluarga Huo berutang pada Lin Jing. Aku sedang membantumu menebus dosa. Tebus dosa apa? Ayah. Kayaknya ayah sudah pikun deh. Mau ngapain kamu? Lagian kamu belum bikin surat wasiat. Kalau kamu mati, perusahaan ini jadi milikku semua. Aku kira Huo Changping cuma pengecut yang gak becus. Ternyata, dialah akar dari semua masalah ini. Nona. Ada apa? Tuan Besar sudah tiada. Apa katamu? Ayah, kenapa kau meninggalkanku? Kakek, aku tahu ada yang mencelakaimu. Aku akan membalaskan dendamu. Changping. Orang mati tidak bisa hidup lagi. Kau harus tabah. Betul. Tuan Besar Huo sudah tiada. Urusan perusahaan harus ada yang mengambil alih. Kau harus bangkit. Benar. Kalian benar. Perusahaan butuh orang untuk mengambil alih. Tapi dengan keadaanku sekarang, aku benar-benar tidak punya energi untuk mengurus perusahaan. Para hadirin, kalian semua adalah direktur perusahaan. Pilihlah satu orang untuk mengambil alih perusahaan. Mana bisa begitu? Perusahaan Huo adalah kerajaan yang dibangun oleh Tuan Besar Huo. Itu adalah kerja keras seumur hidupnya, jika tidak diserahkan padamu. Lalu pada siapa? Meskipun Tuan Besar Huo meninggal mendadak, dia tidak meninggalkan wasiat. Tapi Anda adalah satu-satunya pewaris. Ini semua yang sudah tahu dengan jelas. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, saya terpaksa mengambil alih perusahaan. Mulai sekarang,
Jika ada hal yang saya lakukan kurang tepat, mohon bimbingan dari Anda sekalian. Siapa bilang dia satu-satunya pewaris? Orang yang membunuh kakek, apakah pantas mewarisi hartanya? Apa maksudmu? Ini siapa? Ini putri saya. Dia masih kecil, jadi suka bicara sembarangan. Mohon dimaklumi ya. Setiap hari saya memeriksa denyut nadi kakek. Meskipun denyut nadinya tidak bagus, tapi tidak mungkin tiba-tiba meninggal karena sakit. Jelas sekali ada yang bermain curang. Dan sebelum kakek meninggal, dia hanya bertemu dengannya. Diam. Tempat apa ini? Berteriak-teriak dan bicara omong kosong. Jangan-jangan kau ingin bilang, kalau Direktur Muda Huo membunuh Tuan Besar Huo, kan? Di dunia ini. Mana ada anak kandung yang membunuh ayah kandungnya sendiri? Dasar anak kecil, bicara omong kosong di sini. Aku tidak bicara omong kosong. Kakek memang dibunuh. Jika tidak percaya, bisa dilakukan autopsi. Huo Zhao, kakek paling menyayangimu semasa hidupnya. Setelah dia tiada, kau membuat keributan di pemakamannya. Apa kau ingin kakek tidak tenang di alam sana? Direktur Muda Huo. Putrimu ini Benar-benar tidak tahu diri. Ayahku semasa hidupnya memang sangat memanjakannya. Sudah terbiasa dimanja. Sepertinya sia-sia saja. Anak kecil, menyingkirlah ke sana. jangan menghalangi kami orang dewasa. Melakukan hal penting. Pengacara, karena kita berempat sudah di sini, umumkan saja Direktur Muda Huo mewarisi harta, agar Tuan Besar Huo juga bisa tenang. Dia tidak bisa mewarisi perusahaan. Kalau bukan ayahmu yang mewarisi. Apa mungkin kamu yang akan mewarisinya? Menurutku dia barusan mengatakan hal-hal itu hanya untuk merebut warisan dariku. Masih kecil, tapi ambisinya sudah sebesar itu. Nanti harus dididik dengan baik. Lanjutkan. Saya di sini mengesahkan bahwa aset perusahaan Huo secara resmi diwariskan kepada Huo Changping. Tunggu. Ketua perusahaan Huo, di mana dia? Obat kalian telah membunuh orang. Tuan Muda Ye, apa maksudmu ini? Apakah di bawah perusahaan Huo kalian ada pabrik farmasi? Baru-baru ini meluncurkan obat baru. Memang ada. Ya, obat itu membuat orang bermasalah. Korbannya ada di sini. Jangan memfitnah. Atas dasar apa kamu bilang obat kami yang membuatnya jadi begini? Tunjukkan pada mereka. Ini hasil pemeriksaan. Patologinya. Dokter bilang, hidupmu akan begini saja. Tidak bisa disembuhkan. Direktur Muda Huo. Oh, tidak. Sekarang seharusnya saya memanggil Anda Direktur Huo. Anda tidak akan mengingkari janji, kan? Aduh. Adik ipar kedua saya, dia, kakak ipar suaminya. Kenapa nasibmu begitu malang? Setelah minum obat dari perusahaan Huo, bukan hanya tidak membaik, tapi malah membuatmu jadi begini. Sekarang perusahaan Huo ingin lari dari tanggung jawab. Bagaimana ini? Bukankah ayah baru saja bilang akan mewarisi perusahaan? Sekarang perusahaan bermasalah, bahkan sampai ke pemakaman kakek. Ayah bisa mengatasinya, kan? Apakah Anda tidak membiarkan kakek beristirahat dengan tenang setelah meninggal? Diam kau. Kalau begitu, berapa banyak uang yang kalian inginkan? Aku akan membayarnya. Tidak. Ini bukan masalah uang. Lalu apa lagi yang kau inginkan? Jika berita ini tersebar, harga saham perusahaan Huo kalian tidak hanya akan jatuh sedikit. Sesederhana itu. Saat itu, seluruh rantai modal akan terputus. Seluruh industri akan runtuh. Itu semua mungkin terjadi. Maksudmu? Maksudku, atas nama keluarga Ye, aku bersedia membeli perusahaan Huo dengan harga 10% dari nilai pasar. Saat itu, masalah ini secara alami akan diselesaikan oleh keluarga Ye. Jadi, tidak perlu Tuan Huo khawatir. 10%? Tidak mungkin. HMPH, tentu saja, aku menghormati pilihan Tuan Huo. Tapi hari ini, jika kamu memilih untuk tidak menjual kepadaku, dan berita ini tersebar, saat itu perusahaan Huo akan bangkrut. Kalian semua akan menanggung banyak utang. Saat itu, jangan sampai kalian menyesali pilihan hari ini. Menanggung utang? Ini tidak bisa. Changping, bukankah kamu bilang bisa menyelesaikannya? Cepat pikirkan cara. Cara apa yang bisa kupunya? Bukankah hanya ada dua pilihan ini? Perusahaan Huo akan dijual? Mungkinkah Tuan Besar Huo? Seluruh bisnis keluarga ini akan dijual. Kalau Tuan Besar Huo di alam baka, tidak akan tenang. Kalau tidak dijual, mau bagaimana lagi? Kecuali ada dewa yang turun tangan dan menyembuhkan orang ini. Tidak boleh dijual. Aku bisa menyembuhkan orang ini.
Aku bisa menyembuhkan orang ini. Aduh, Nona Besar Huo, jangan bercanda. Ini sudah jam berapa? Perusahaan Huo hampir bangkrut. Orang yang dokter saja bilang tidak bisa disembuhkan. Bagaimana bisa kamu, seorang anak kecil, menyembuhkannya? Anak 6 tahun bisa mengobati penyakit? Kurasa dia bahkan tidak bisa membedakan obat flu. Lihat dia, berulah di sini. Cukup. Saat Tuan Besar masih hidup, dia memanjakanmu, membiarkanmu berulah. Sekarang aku adalah kepala keluarga Huo. Cepat kembali. Tuan Muda Ye, jika aku berhasil menyembuhkan orang ini, apakah kamu tidak akan menyebarkan masalah ini keluar? Tentu saja. Masalah ini, bahkan direktur baru perusahaan Huo pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jika seorang anak kecil bisa menyembuhkannya, maka posisi ini tidak pantas diduduki. Apa yang dia lakukan? Cepat hentikan dia. Jika akupunktur tidak berhasil, orang bisa meninggal. Ini adalah kesempatan bagus. Jika Nona Besar benar-benar membunuh orang ini, maka kematiannya tidak akan sesuai dengan diagnosis. Bukankah itu berarti? Bahkan para ahli top pun tidak berdaya. Bagaimana mungkin seorang anak kecil hanya dengan jarum perak bisa menyembuhkannya? Itu benar-benar lelucon besar. Betul sekali. Jika ini bisa disembuhkan, Aku akan berlutut dan memanggilnya leluhur. Stagnasi ki dan stasis darah, racun masuk ke jantung. Pertama lancarkan meridian, lalu detoksifikasi. Lihat saja, jarum ketiga ini yang paling berbahaya. Jika terjadi sesuatu pada jarum ketiga ini, maka kita bisa mundur dengan selamat. Aku sudah sembuh. Adik ipar bibi keduaku, kakak ipar pria itu, kamu akhirnya sembuh. Oh, terima kasih, tabib dewa. Ini terlalu ajaib. Dia benar-benar berhasil menyembuhkannya. Benar. Kalau begitu, perusahaan Huo kita akan melewati krisis ini. Bagaimana bisa Nona Besar Huo menyembuhkannya? Lalu bagaimana rencana akuisisi saya? Ini tidak seharusnya membiarkan anak ini dengan bakat luar biasa ini ikut campur. Karena masalahnya sudah selesai. Tuan Muda Ye, silakan kembali. Tunggu, Ada apa? ayahku biasa-biasa saja. Bahkan masalah kecil ini tidak bisa diselesaikan. Jika perusahaan diserahkan padanya, aku khawatir tidak akan bertahan lama. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit berkepanjangan. Biarkan saja berjalan alami. Nona Besar, jangan begitu. Jika perusahaan Huo bangkrut, kita semua akan kelaparan. Kumohon, sembuhkan dia. Tidak. Tuan Huo, cepat bujuk putrimu. Karena ayah tidak pantas memimpin, maka ganti saja dengan orang yang lebih cakap untuk menjadi pemimpin perusahaan Huo. Tidak mungkin. Karena ayah tidak mau, maka Cao Cao tidak akan memaksa. Nona Besar, mari kita bicarakan baik-baik. Tapi kalau mengikuti keinginanmu, sekarang tidak ada pilihan lain. Siapa bilang tidak ada? Bukankah sudah ada yang siap? Siapa? Nona Besar keluarga Huo. Dia masih anak-anak. Bagaimana bisa menjadi pemimpin perusahaan Huo? Melihat kejadian barusan, kemampuan medisnya jauh di atas direktur Huo. Dan sebelumnya, Tuan Besar Huo sendiri yang mengajarinya. Di Jiangcheng, siapa yang tidak tahu Nona Besar keluarga Huo sangat cerdas? Lagi pula, Nona Besar keluarga Huo adalah cucu kandung Tuan Besar Huo. Bukankah ini sudah sesuai? Omong kosong. Perusahaan Huo diwariskan ayah kepadaku. Saya sama sekali tidak setuju. Melewatkan saya begitu saja dan menyerahkan perusahaan kepada anak kecil yang giginya saja belum lengkap. Karena ayah tidak setuju, Cao Cao juga tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Oh, tidak setuju? Tuan Huo bicara begitu, berarti Anda setuju menjual perusahaan kepada saya, kan? Tidak bisa. Saya setuju Nona Besar mewarisi perusahaan. Kita harus menyelamatkan perusahaan ini dulu. Dia benar. Saya juga setuju. Saya juga. Saya juga setuju. Kalian berpihak pada orang luar. Anda tidak mampu menyelamatkan perusahaan. Jadi kita ganti saja pemimpin yang lebih cakap. Karena 80% Dewan Direksi setuju Nona Besar menjadi direktur utama. Maka keputusan ini resmi berlaku. Pengacara segera mengubah ahli waris. Ya. Tunggu sebentar. Dia belum menyembuhkan orang itu. Bagaimana kalian tahu dia tidak sedang mempermainkan kita? Ini untuk melancarkan peredaran darah. Lihat. Dia pasti merusaknya, kan?
Ini untuk detoksifikasi. Terima kasih, Tabib Dewa. Aku merasa benar-benar sembuh sekarang. Dan aku merasa lebih ringan daripada sebelum sakit. 3 jarum tadi telah membuka meridianmu yang beku bertahun-tahun. Banyak penyakit kecil juga sembuh karenanya. Lihat, lihat. Baru ini pantas menjadi pewaris keluarga Huo. Benar? Jika bukan karena kejadian ini, kita tidak akan tahu bahwa yang benar-benar mampu di keluarga Huo adalah Nona Besar Huo. Gila. Kalian semua gila. Selama aku ada, dia tidak akan pernah bisa mewarisi perusahaan Huo. Aku ingat. Selama menjabat sebagai ketua perusahaan Huo, ada 1 kali hak veto. Tadi, dia belum resmi mengambil alih perusahaan Huo. Jadi, saya tetaplah direktur perusahaan Huo. Direktur Huo, selama 50 tahun menjabat, dia tidak pernah menggunakan hak veto. Katanya agar tidak merusak keharmonisan. Anda, di hari pertama menjabat, sudah menggunakan hak veto. Apa urusannya dengan saya? Bagaimana orang mati itu bertindak? Saya akan memveto keputusan kalian. Saya tetaplah direktur perusahaan Huo. Saya, si orang mati ini, akan mendisiplinkanmu dengan baik. Ayah tidak mati. Lalu siapa yang terbaring di sana? Jika bukan karena Zhao Zhao, yang terbaring di sana adalah saya. Tuan Besar Huo sudah tiada. Apa katamu? Anak durhaka. Saya tidak mati. Bukankah saya dicekik bantal sampai mati oleh anak durhaka itu? Saya ada di mana ini? Tuan Besar Huo, jangan khawatir. Ini rumah saya di kota Xiangcheng. Sangat aman. Sebenarnya ada apa ini? Kak, obat yang selalu saya berikan padamu. Ada 1 ramuan yang bisa membuat orang mati suri. Dalam kondisi mati suri itu, tubuhmu pulih paling cepat. Jadi, setiap kali kamu meminum obatku, aku akan selalu menemanimu. Setelah waktunya tiba, aku akan memberimu penawar. Tapi kamu tadi, demi berbicara dengan Huo Changping, sengaja menyuruhku pergi. Aku tidak bisa datang tepat waktu. Itu berarti, kebetulan aku dalam kondisi mati suri. Membuat anak durhaka itu mengira aku sudah meninggal. Itulah mengapa aku selamat. Tuan Besar Huo, kamu selamat dari bencana besar. Pasti akan ada keberuntungan besar setelahnya. Tidak kusangka selama lebih dari 40 tahun, aku membesarkan serigala berbulu domba. Aku sendiri yang akan memasukkannya ke penjara. Langsung memasukkannya ke penjara. Terlalu mudah baginya. Jatuh begitu saja, itu tidak sakit. Mengangkat seseorang tinggi-tinggi, lalu menjatuhkannya, itu baru sakit. Kak, apakah perusahaan Huo memiliki rahasia yang tidak boleh diketahui? Changping, di depan umum, dia terburu-buru meluncurkan sejumlah obat. Tapi obat-obatan itu menyebabkan seseorang cacat seumur hidup. Aku terus mencari cara untuk memperbaikinya. Tuan Muda Ye, aku butuh kau bekerja sama denganku. Baik. Changping, di matamu, ayahmu ini tidak sebanding dengan saham perusahaan Huo? Tuan Besar Huo, hidup dengan jujur seumur hidupnya. Bagaimana bisa dia melahirkan? Orang yang lebih rendah dari binatang sepertimu? Demi uang, kau bahkan berani membunuh ayah kandungmu sendiri. Jika perusahaan Huo benar-benar jatuh ke tanganmu, seluruh warisan leluhur akan hancur. Semuanya akan hancur. Aku melakukan ini. Bukankah ini semua karena kau? Sejak kecil sampai sekarang, pernahkah kau memujiku sekali saja? Aku sudah berusaha keras selama ini. Pada akhirnya, aku masih kalah dari seorang gadis kecil. Sampai sekarang, kau masih mencari alasan. Kau demi keinginan egoismu, telah melakukan hal yang keterlaluan. Pada akhirnya kau masih menyalahkan orang lain. Kau benar-benar tidak sadar masalahmu sendiri? Apa masalahku? Anakku mewarisi harta ayah. Ada masalah apa? Kalau bukan karena dia bersikeras memberikan semua warisan hanya padamu, mana mungkin aku membunuhnya? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Jika perusahaan Huo jatuh ke tanganmu tidak sampai 10 tahun pasti akan bangkrut. Aku tidak ingin kau di usiaku sekarang terbebani hutang segunung. Kakek jaga kesehatan. Zhao Zhao punya keberanian dan strategi. Di tangannya perusahaan Huo pasti akan semakin maju. Sebagai ayahnya setidaknya kau bisa hidup tenang.
dan menikmati masa tua. Itu semua cuma alasanmu. Semua itu cuma alasanmu. Kau memang tidak suka aku sebagai anakmu. Kau memang merasa aku tidak pantas menyandang marga Huo. Cinta orang tua kepada anak, maka pikirkanlah rencana jangka panjang. Perencanaan mendalam kakek ini di hadapan orang sepertimu yang gila kekuasaan hanya boneka. Justru jadi bahan tertawaan, sungguh menyedihkan. Diam kamu. Belum saatnya anak kecil menggurui aku. Nona Huo Zhao umur 6 tahun saja bisa menyelamatkan perusahaan Huo dari kehancuran. Kamu yang sudah umur 40-an cuma bisa bikin masalah. Kamu bahkan tidak sebanding dengan jari kaki putrimu sendiri. Benar juga. Kamu terus bilang demi perusahaan Huo. Tapi urusan barusan saja masih harus dibersihkan oleh Nona Besar. Kamu masih berani bilang Tuan Besar Huo pilih kasih. Betul kalau saja punya kemampuan. Tuan Besar Huo tidak akan langsung menyerahkan perusahaan ke cucu perempuan. Bukan ke kamu. Diam kamu. Semuanya diam. Kalian sudah disihirnya. Kalian semua sudah disuapnya. Aku yang salah tidak mendidikmu dengan baik. Sekarang, aku tidak bisa mendisiplinmu lagi. Pergilah ke penjara, dan renungkanlah perbuatanmu baik-baik di sana. Huo Changping, Anda dicurigai melakukan percobaan pembunuhan dan menghasut pembunuhan. Ikut kami sekarang. Mengirim anak kandungmu sendiri ke penjara. Betapa mulianya dirimu. Betapa tingginya moralmu. Hahaha. Tapi sekarang kau menyesal, kan? Seandainya kau tahu aku akan jadi seperti ini. Seharusnya kau tidak melahirkanku dulu, kan? Bertahun-tahun yang lalu, aku dan istriku sudah menikah bertahun-tahun, tapi tidak kunjung punya anak. Kami pergi ke kuil Guanyin di Nanshan untuk memohon anak. Apa yang ingin kau katakan? Setelah keluar dari kuil Guanyin, di pinggir jalan, kami melihat seorang bayi yang dibuang. Aku dan istriku merasa ini adalah anak yang diberikan oleh Guanyin kepada kami. Kami sangat gembira. Orang tua bangka, apa maksudmu? Istriku merasa ingin agar anak ini semoga selalu bahagia dan aman sentosa. Maka dinamakan Changping. Tidak mungkin. Aku adalah putra sah generasi ke-30 keluarga Huo. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuan Besar Huo, malapetaka apa ini? Zhao Zhao, kakek lelah. Ayo kita pulang. Guru, kau mau pergi? Ada apa? Guru, aku datang untuk berpamitan. Aku akan kembali ke ibu kota. Terima kasih banyak, Nona Besar Huo, karena telah memberiku hak kerjasama untuk beberapa proyek. Sekarang orang tuaku menganggapku sangat cakap, dan ingin aku kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Tidak perlu berterima kasih padaku. Semua tergantung usaha. Bukankah tujuanmu mendekatiku memang untuk ini? Kau, sebagai tuan muda keluarga Ye, memang tidak berguna. Tapi tuan muda kedua keluarga Ye, putra dari ibu tirimu, cukup cakap. Beberapa bulan lalu, Tuan Ye di jamuan minum itu, tanpa sengaja mengungkapkan akan menyerahkan perusahaan kepada putra keduanya. Tidak lama kemudian, kau datang ke asosiasi Siang Cheng. Zhao Zhao, kau benar-benar sangat cerdas. Awalnya aku mendekatimu, hanya untuk mendekati Tuan Besar Huo. Tidak kusangka semuanya akan berkembang seperti ini. Aku hanya ingin mendapatkan lebih banyak kerjasama untuk menunjukkan kemampuanku di depan ayahku. Karena kau sudah tahu tujuanku, mengapa kau masih memberiku begitu banyak kerjasama? Seseorang yang dalam segala hal makan, minum, dan bersenang-senang bisa menjadi yang terbaik. Jelas bukan orang yang tidak berguna. Kemampuanmu jauh melampaui orang biasa. Aku percaya, kau akan menyelesaikan kerjasama ini lebih baik dari siapapun. Aku buru-buru pergi dulu. Terima kasih, Guru. Kau adalah orang pertama yang mengakui kemampuanku. Apakah kita nanti masih berteman? Kurasa nanti, kerjasama antara keluarga Huo dan keluarga Ye tidak akan berkurang. Zhao, aku sudah menghukum mereka untukmu. Mulai hari ini, aku adalah dirimu. Aku akan menjalani hidup ini dengan baik untukmu. Dasar gila, jangan lari. Berani-beraninya mencuri roti kukusku. Kaulah yang gila. Aku ini tuan muda keluarga Huo. Tuan muda. Hahaha.
sudah datang. Kakek, sudah waktunya minum obat. Taruh saja dulu. Sekarang semuanya sudah berakhir. Sebenarnya kau ini siapa? Kakek, apa yang kakek katakan? Aku ini Cao Cao. Yang tidak tercatat dalam sejarah. Etika kerajaan keluarga Huo. Cucumu Huo Cao menghormat kakek. Juga bisa melafalkan, yang sama sekali tidak terpecahkan, 6 kitab suci dinastian. Ada orang-orang di dunia ini yang picik. Menilai orang dari pakaiannya. Melihat rakyat jelata dicaci maki seperti anjing. Bertemu cendekiawan miskin diejek seperti sampah. Apa maksudnya ini? Dia sepertinya sedang memaki kita. Tidakkah kalian tahu, naga bersembunyi di jurang? Tidak menunjukkan sisiknya. Phoenix bertengger di pohon wutong, sementara menyembunyikan sayapnya. Hantan Hein yang hilang. Dia bisa melakukan segalanya. Orang yang kau sembuhkan di pemakaman waktu itu semua demi mendapatkan pengakuan di depan para direktur. Kau sedang mempersiapkan jalan agar kau bisa mewarisi perusahaan Huo dengan lancar. Seorang anak yang sejak lahir dikirim ke pedesaan. Sekalipun berbakat tinggi, tidak mungkin bisa menguasai semua ini. Aku terus berpikir tentang semua yang terjadi sejak kau datang ke keluarga Huo. Aku bahkan menemukan bahwa strategimu membuat orang tua sepertiku harus mengakui kekalahan. Mana ada aku punya strategi? Hanya saja, karma itu nyata. Kejahatan pasti akan mendapat balasan. Jadi, sebenarnya kau ini siapa? Aku adalah permaisuri dinastian. Huo Cao. Apa katamu? Tahun ke-48 Cao Hua. Aku meninggal karena terlalu banyak bekerja. Setelah terbangun, aku sudah berada di tubuh Cao Cao. Aku melihat Cao Cao terlantar di pedesaan. Mati kelaparan. Aku tanpa malu setelah dia meninggal, aku menempati tubuhnya. Aku bersumpah, akan membalaskan dendamnya. Benar. Itu benar. Tidak heran kamu memiliki beberapa hal yang sudah lama hilang. Tidak heran keberanian dan strategimu jauh melampaui orang biasa. Keturunan ke-29 keluarga Huo, Huo Chengzhang, mohon leluhur menjatuhkan hukuman. Bukan salahmu. Aku, Huo Chengzhang, telah menyia-nyiakan 70 tahun hidupku, mendidik anak tanpa mendidik hati, mengelola keluarga tanpa mengelola akarnya, melahirkan keturunan yang membunuh ayah dan memakan anak. Tidak bisa melindungi keturunanku. Jika bukan karena kembalinya jiwa permaisuri, keluarga Huo pasti sudah hancur. Ini semua adalah dosa Chengzhang. Chengzhang malu pada leluhur keluarga Huo. Mohon leluhur menjatuhkan hukuman. Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang masih bisa dikejar. Aku akan menghukummu untuk mengajariku dengan cermat mulai sekarang tentang cara berbisnis di era ini. Sebelum perusahaan Huo kembali berjaya, jangan tinggalkan aku. Keturunan menerima hukuman. Kembali menyambut eranya.